Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan senang bertemu melalui program Firman Menyapa HKBP Petojo hari ini, Rabu 13 Oktober 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Sang Pemberi Hidup, terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi yang Tuhan izinkan untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami terlebih dahulu dipenuhi oleh firman-Mu, agar kami tahu kehendak-Mu dan kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, ada seorang tukang kayu yang suatu hari ingin pensiun dari pekerjaan yang telah digelutinya selama berpuluh-puluh tahun. Ia ingin menikmati hari tuanya bersama dengan keluarga tercinta. Maka ia pun mengutarakan niatnya itu kepada kontraktor yang selama ini menjadi bosnya. Tentu saja kontraktor itu sedih karena membayangkan dirinya bakal kehilangan seorang tukang kayu andalan yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Tapi apa boleh buat? Permintaan itu akhirnya dikabulkannya. Namun dengan satu syarat, yaitu tukang kayu itu dimintanya membangun satu rumah lagi untuk terakhir kalinya. Tukang kayu itu tentu saja menyanggupi, walau dalam hati dia merasa jengkel dan mengeluh. Akibatnya, dia mengerjakan pekerjaan itu tidak dengan sepenuh hati. Dia mengerjakannya tidak dengan keterampilan maksimal seperti biasanya. Bahan-bahan yang dipakainya pun bukan yang terbaik. Pendek kata, dia melakukan pekerjaan itu dengan setengah hati. Pada saat rumah itu jadi, datanglah sang kontraktor untuk melihat hasilnya. Selesai dia berkeliling rumah dengan tersenyum lebar, kontraktor itu menjabat tangan si tukang kayu lalu menyerahkan kunci rumah itu kepadanya sambil berkata, "Ini rumahmu, aku menghadiahkannya untukmu." Rupanya itulah sebuah surprise dari seorang kontraktor untuk karyawannya di akhir masa kerjanya sebagai bentuk terima kasih. Tentu saja sang tukang kayu itu sangat terkejut dan tidak menduga. Dia memang berterima kasih. Namun jauh di dalam hatinya ia dipenuhi rasa malu dan menyesal. Betapa tidak, andai kata dirinya tahu bahwa rumah itu akan menjadi miliknya, ia pasti akan mengerjakan proyek terakhir itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Ya, andai kata ia tahu. Tapi sekarang, tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan si tukang kayu adalah gambaran tentang sikap manusia pada umumnya. Tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang diterimanya setara dengan apa yang telah diberikannya. Kita menuai apa yang telah kita tabur. Dengan demikian, cerita ini hendak memberi pesan kepada kita agar kita memberikan yang terbaik dari diri kita, apapun yang kita kerjakan. Give our best. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Harus diakui, kita ini sering sekali tidak optimal dalam menjalani kehidupan kita. Pekerjaan yang kita lakukan pun hanya sebagai rutinitas semata, hanya untuk jalan mendapatkan uang. Lebih dari itu tidak. Banyak hal juga yang telah berhasil mengacaukan perhatian kita dan membuyarkan fokus kita. Acap kali kita hanya bereaksi saja terhadap aksi yang datang kepada kita. Ketika orang melempar kritik dan muka masam, kita jadi kehilangan semangat untuk melakukan yang terbaik. Atau ketika orang mengabaikan hasil kerja kita langsung sakit hati dan memilih mundur. Begitu juga ketika rekan kerja kita tampil bermalas-malasan, maka kita pun tergoda untuk ikut-ikutan menjadi malas. Karena tidak ada orang menghargai kerja keras kita jadi mengurangi kualitas pekerjaan kita dan pelayanan kita. Sebenarnya kita harus
bertanya, mengapa harus peduli dengan aksi orang lain? Kalau pada akhirnya, dampak dari reaksi kita bukan kena ke mereka, melainkan pada diri kita sendiri. Kita ini suka menyerah pada hukum aksi-reaksi. Karena umur sudah kian tua, reaksi kita adalah memberi sisa-sisa saja dari yang kita punya. Padahal, kalau kita sadari, banyak hal-hal terbaik dari diri kita yang masih menunggu untuk digali dan diekspresikan secara lebih optimal lagi. Kalau mau ditanya, apa yang membedakan kita dengan orang lain saat melakukan pekerjaan kita? Apa dampak dari label Kristen itu pada diri kita? Apakah label Kristen itu membuat kita lebih disiplin dari orang lain? Tidak. Ada banyak orang yang tingkat kedisiplinannya lebih baik dari kita. Atau apakah kekristenan itu membuat kita lebih pintar dari orang lain? Juga tidak. Karena ada banyak orang yang bukan Kristen, namun kepintarannya jauh melebihi kita. Kalau begitu, apa dampak dari label Kristen itu bagi kita ketika kita melakukan pekerjaan kita? Yang membuat kita berbeda adalah motivasi. Kita bekerja memberikan yang terbaik karena Kristus telah berbuat serupa kepada kita. Dan karena kita bekerja seolah-olah untuk Kristus, bukan untuk manusia, bukan untuk pimpinan kita, dan bukan untuk mencari muka. Inilah seharusnya dampak dari label Kristen itu bagi kita dan yang membedakan kita dengan orang lain. Saya jadi teringat dengan perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14-30. Di situ diceritakan tentang 3 orang hamba yang diberi modal sebesar 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 2 dari 3 hamba itu berhasil mengembangkan modal yang kecil tersebut. Sedangkan yang seorang lagi memilih untuk menanam modal itu sampai tuannya pulang. Dia memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap modal yang diberikan tuannya. Pokok bahasan dari cerita ini bukanlah soal jumlah talentanya, melainkan pada sikap hamba dalam mengelola talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Sikap yang dipuji adalah sikap yang setia terhadap tugas, yaitu bijaksana dalam mengatur tugas, bertanggung jawab terhadap tugas, rela berlelah dalam menuntaskan tugas. Sebaliknya, sikap yang dicela oleh Tuhan itu adalah sikap kerja yang asal-asalan, yang dilakukan dengan setengah hati, yang kurang kesungguhan, yang tidak dengan perencanaan, dan tidak memiliki persiapan matang, yang kurang cermat, dan yang berhenti di tengah jalan. Mari kita perhatikan, ukuran utama yang digunakan Yesus menilai kita bukanlah produk yang kita hasilkan, melainkan proses yang kita lakukan. Apa gunanya memenangkan atau memperoleh atau meraih sebuah hasil gemilang kalau hasil itu didapat secara curang? Dari perumpamaan tentang talenta ini kita belajar bahwa yang terpenting dalam pelayanan kita kepada Tuhan ataupun dalam pekerjaan kita sehari-hari bukanlah semata-mata pada hasilnya, melainkan pada sikap dan perilaku kita dalam menjalani pekerjaan tersebut. Ukuran keberhasilan kita di mata Tuhan bukanlah hasilnya, melainkan apakah kita setia, apakah kita bekerja dengan ketekunan, apakah kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita dengan hati yang gembira, bukan dengan sungut-sungut, atau apakah kita jujur dalam melakukan pekerjaan tersebut. Saya membayangkan Tuhan akan tersenyum puas ketika Dia menyambut kita kelak di penghakiman terakhir. Saya membayangkan Tuhan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah kisah akan tukang kayu tadi. Mari memberi yang terbaik dari diri kita. Give our best. Sesungguhnya, apa yang kita kerjakan akan kembali kepada kita sendiri. Apapun tindakan dan sumbangsi yang kita berikan dalam kehidupan ini, ibaratnya kita ini sedang membangun rumah bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, bijaksanalah dengan segala ucapan. Bijaksanalah dengan sikap, bahkan dengan keputusan-keputusan yang kita buat pada hari ini. Sebab semua itu sedang memberi bentuk kepada kehidupan kita di hari esok. Jadi selagi kita sanggup, dan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita,
mengapa kita tidak memberikan yang terbaik dari diri kita? Seperti firman Tuhan hari ini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita untuk melakukan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami sadar akan betapa berharganya setiap kesempatan. Tuntunlah kami di setiap langkah kehidupan yang tidak mengenal adegan ulangan, agar setiap momen yang Tuhan karuniakan tidak kami sia-siakan. Di hadapan-Mu kiranya diri kami yang terbaiklah yang kami persembahkan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.